Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsya Ristamara, NIM 20591118. Baiklah, di sini saya akan menerapkan salah satu strategi dalam pembelajaran untuk memenuhi nilai UAS, di mana strategi pembelajaran yang saya ambil adalah strategi pembelajaran inquiry, di mana strategi pembelajaran inquiry adalah strategi yang menekankan peserta didik di dalam aktivitas belajar, di mana peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Baiklah, dalam penerapan ini langsung saja ke penerapan proses pembelajaran strategi pembelajaran inquiry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, kurang semangat nih. Kalau ibu bilang selamat pagi, jawabannya pagi, luar biasa. Oke, sekali lagi, semangat pagi, luar biasa. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, jawabannya seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Baiklah, kepada ketua kelas, ibu minta untuk memimpin doa. Baiklah, sekarang kita sudah berdoa. Sekarang ibu minta kepada kalian, lihat di samping kiri dan kanannya, apakah ada teman yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, kita jumlahnya ada 20 orang dan alhamdulillah masuk semua. Baiklah, setelah absen ini dan masuk semua, kita masuk ke dalam materi, yaitu materi tema 5, subtema 2, yaitu indahnya keberagaman di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti yang kalian sebutkan tadi, mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tentang keberagaman. Sekarang ibu mau tanya kepada kalian, apa saja keberagaman yang ada di Indonesia di dalam Bhinneka Tunggal Ika? Siapa? Agama, iya betul agama. Yang kedua? Suku, ya suku. Ketiga? Ras. Lalu? Budaya. Lalu? Tarian. Lalu? Pakaian adat. Betul sekali. Apa yang kalian sebutkan semua tadi, yaitu benar sekali. Semua itu adalah keberagaman Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam negara kita, yaitu Indonesia. Di dalam hal ini, pembelajarannya mengenai PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, Ibu jadikan di dalam satu pertemuan, di mana tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian mampu mengenal keberagaman agama yang ada di Indonesia. Lalu kalian mampu mengenal beberapa suku keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu kalian mampu menjelaskan tentang keberagaman Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk itu ibu minta kepada kalian untuk membuka buku halaman 20 mengenai mata pelajaran kita, yaitu indahnya keberagaman di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, ibu minta kalian baca dan pahami, nanti ibu akan melakukan tanya jawab kepada kalian mengenai materi kita kali ini. Baiklah, silakan membaca terlebih dahulu. Baiklah, sudah dibaca dan kalian pahami mengenai materi kita tadi di halaman 20. Sekarang ibu mau bertanya, apa saja keberagaman yang ada di negara kita yang termasuk di dalam Bhinneka Tunggal Ika? Agama. Siapa yang tahu apa saja keberagaman agama yang ada di Indonesia? Ya, Islam. Ya, Islam. Yang kedua?
Katolik, benar, Katolik. Lalu agama Buddha. Lalu Hindu. Lalu Kristen. Ya, Kristen Protestan. Lalu yang terakhir yaitu Konghucu. Benar sekali, Konghucu. Jadi, di negara kita memiliki 6 keberagaman agama. Lalu apa lagi? Siapa yang tahu? Suku. Ya, siapa? Ibu tanya. Apa aja suku yang ada di Indonesia, keberagamannya? Suku, yang pertama, suku Jawa. Di daerah kita suku apa? Suku Rejang. Lalu, suku Bugis. Benar. Yang kalian sebutkan itu benar sekali. Mengenai keberagaman budaya, suku, dan agama yang kalian sebutkan tadi. Nah, baiklah, setelah kalian membaca buku di halaman 20 tadi mengenai indahnya keberagaman di dalam Bhinneka Tunggal Ika, kalian telah mengetahui keberagaman yang ada. Nah, di sini Ibu akan memberikan suatu bacaan. Di dalam bacaan ini terdapat gambar keberagaman dan juga beberapa penjelasan mengenai keberagaman. Nah, dari sini nanti Ibu melakukan tanya jawab dan melakukan diskusi. Bisa dipahami? Baiklah, kalau bisa dipahami, Ibu bagikan bacaan ini satu persatu, kalian baca, dan nantinya Ibu akan melakukan sesi tanya jawab. Baiklah, sudah Ibu bagikan. Sekarang silakan dibaca dan dipahami, nanti kita akan melakukan diskusi. Nah, setelah kalian baca, apa yang Ibu bagikan di dalam bacaan tadi mengenai bacaan, kalian bisa memahami. Ada beberapa gambar dan juga ada beberapa bacaan mengenai tentang keberagaman di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini Ibu mau tanya, apa pelajaran yang dapat dipetik di dalam pembelajaran yang kalian baca tadi dan kalian pahami gambarnya tadi? Siapa yang tahu? Baiklah. Iya, betul sekali. Di dalam keberagaman yang kalian baca tadi, salah satunya ada bahasa. Nah, mungkin bahasa yang digunakan contohnya bahasa Papua. Nah, di sana kita tidak boleh tertawa tentang apa yang dia ucapkan karena itu adalah salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Baiklah, siapa lagi yang mau coba? Boleh? Bagus sekali, kita tepuk tangan dulu. Baiklah, itu benar sekali karena kita keberagaman tadi, di dalam gambar tersebut ada keberagaman. Contohnya, di sana ada perbedaan rambut. Ada yang lurus dan ada yang keriting. Di sana merupakan salah satu perbedaan keberagaman di dalam Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita memiliki keberagaman beberapa macam rambut. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang ikal. Nah, jadi itu adalah salah satu keberagaman yang ada di Indonesia di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah kalian memahami dan kalian baca bacaan yang Ibu bagikan tadi, sekarang Ibu mau tanya nih, apa yang kalian baca dan kalian pahami mengenai gambar, mengenai keberagaman yang ada di dalam Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang mau? Ya, silahkan. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanya anak-anak? Oke. Baiklah, silahkan. Bagus sekali, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya gini, Bu,
Kan di sana ada keberagaman agama, ada beberapa agama yang dianut di dalam Bhinneka Tunggal Ika di negara kita, yaitu seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, bagaimana sih Bu cara kita untuk menghargai perbedaan itu? Bagus sekali, Ibu suka. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, siapa yang tahu tentang jawaban yang ditanyakan oleh temannya? Siapa yang tahu? Oke, silahkan. Bagus sekali jawabannya, kita tepuk tangan dulu. Cara kita menghargai keberagaman agama di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini yaitu, betul seperti yang dikatakan temannya, yaitu dengan tidak memaksakan kehendak kita untuk masuk ke dalam agama kita. Kalau dia Kristen, dia agama Kristen, kita tetap menghargai dia sebagai agama Kristen dan kita Islam. Lalu yang kedua, kita menghargai hari-hari besar mereka saat mereka menjalankannya. Lalu yang ketiga, yaitu kita tidak boleh menjelek-jelekan, bahkan mengolok-olok agama mereka. Jadi kita saling menghargai satu sama lain di dalam perbedaan. Betul sekali. Nah, apakah ada lagi yang ingin ditanya? Ya, silakan. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah suku-suku di Indonesia ini memiliki banyak sekali dan bagaimana cara menghargainya? Lagi-lagi cara menghargai. Nah, apakah ada yang tahu cara menghargainya? Ya, silakan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Cara kita untuk menghargai suku yang banyak di Indonesia seperti suku Papua, Jawa, suku Rejang. Nah, di sana cara menghargai kita yaitu saling menghormati di dalam perbedaan tersebut. Caranya mungkin berbeda. Cara orang Jawa berbeda, cara orang Sulawesi berbeda. Di sana cara kita yaitu tidak mengejek dan saling menghargai satu sama lainnya. Paham anak-anak sampai di sini? Paham, alhamdulillah. Nah, setelah kita melakukan pemahaman tentang bacaan mengenai keberagaman, sekarang Ibu mau tanya. Tadi kita membahas tentang diskusi tanya jawab mengenai keberagaman cara menghargai. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana jika kita tidak menghargai perbedaan yang ada di dalam Bhinneka Tunggal Ika? Contohnya gini, contoh agama. Kita memiliki keberagaman agama seperti agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Nah, bagaimana kalau misal di dalam agama tersebut tidak adanya saling menghargai? Siapa yang tahu? Bagaimana kalau tidak ada sikap saling menghargai di dalam perbedaan di dalam Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang tahu? Siapa? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Kita tepuk tangan dulu. Betul sekali. Jawabannya Ibu suka. Dimana kalau kita tidak saling menghargai, salah satunya yaitu timbulnya perpecahan. Timbulnya perpecahan antar umat beragama. Jika kita tidak saling menghargai, kita tidak menghargai peribadatan masing-masing, seperti kita sholat dan mereka sembahyang, akan timbul perpecahan jika kita tidak saling menghargai. Betul sekali. Lalu siapa lagi yang tahu? Ya, silahkan. Iya, timbulnya tidak rukun di dalam umat
beragama. Di mana ketidakrukunan ini, sebelum itu kita kasih proses terlebih dahulu ya. Ibu jelaskan, kalau kita timbulnya tidak rukun di dalam tidak saling menghargai antar umat beragama, maka akan timbul masalah besar. Kita tidak rukun, kita tidak satu, maka tidak adanya bineka tunggal ika. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Apakah sudah paham? Baiklah, sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan, sebelum Ibu menjelaskan, apakah tahu kalian apa kesimpulan mengenai di dalam pembelajaran kita dengan judul indahnya keberagaman di dalam Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang tahu? Siapa? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu, di mana di dalam semua perbedaan seperti agama, suku, budaya, tarian, pakaian, bahkan ras sekalipun, jika kita di dalam perbedaan, di atas banyaknya perbedaan, kita tetap satu, yaitu satu Indonesia, di mana kita saling berpegang tangan di dalam perbedaan, di dalam banyaknya perbedaan, kita berpegang tangan untuk bersatu bahwa kita adalah Indonesia. Di sana, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat berperan penting di dalam keberagaman yang ada di dalam Indonesia. Baiklah, setelah pembelajaran ini, Ibu akan memberi tugas kepada kalian mengenai kalian memahami, kalian buat di lingkungan sehari-hari kalian apa saja keberagaman yang timbul di dalam lingkungan sehari-hari di dekat kalian. Ibu minta 5 dan ini adalah tugas rumah. Mengerti? Bisa dipahami? Bisa. Sampai pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin tanyakan kembali anak-anak? Baiklah, tidak ada? Berarti sudah cukup dan sudah paham ya? Baiklah, sekarang Ibu tutup pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin? Ya, ketua kelas. Ayo. Baiklah, pembelajaran kita selesai sampai hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai strategi pembelajaran inquiry dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.